Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mardika dengan NIM B2A020077 dari kelas B. Akan mempresentasikan tentang mikroorganisme dalam kecap dan manfaatnya. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, apa itu kecap. Kemudian yang kedua, proses pembuatan kecap. Yang ketiga adalah mikroorganisme dalam kecap. Dan yang terakhir adalah manfaat kecap. Baik, masuk ke bagian yang pertama, yaitu apa itu kecap. Kecap adalah bumbu dapur atau penyedap makanan yang berupa cairan berwarna hitam yang rasanya manis atau asin. Bahan dasar pembuatan kecap umumnya adalah kedelai atau kedelai hitam. Namun ada pula kecap yang dibuat dari bahan dasar air kelapa yang umumnya berasa. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatan kecap. Proses pembuatan kecap yang pertama adalah fermentasi kedelai. Kemudian hidrolisis asam, dan proses terakhir adalah kombinasi antara keduanya. Agar lebih jelas, saya sudah menyiapkan sebuah video proses pembuatan kecap. Simak video berikut. Bahan utama membuat kecap adalah kacang kedelai hitam. Sebelum direbus, kedelai hitam dicuci terlebih dahulu. Pilih kedelai hitam yang benar-benar berkualitas. Kemudian kedelai direbus. Merebus kedelai dilakukan pada malam hari selama 8 jam. Kemudian hasilnya dijemur. Setelah kering, kemudian kedelai disimpan dalam ruangan khusus yang memiliki kelembapan tinggi, sehingga jamur bisa berkembang atau terjadi proses fermentasi. Selanjutnya masuk proses pemblengan. Kedelai hasil fermentasi dipindahkan ke dalam tong kayu, diberi garam dan dibiarkan selama 2 minggu. Kalau sudah 2 minggu, kedelai fermentasi direbus selama 4 jam hingga menjadi wedang. Makanya proses ini disebut pewedangan. Hasilnya, kedelai kembali disimpan dalam peti kayu sampai akhirnya dibuat kecap. Pisahkan dari ampasnya sari kedelai dalam tong, tinggal diolah menjadi kecap saja. Kalau ingin membuat kecap asin, 1 tong sari kedelai harus ditambah 4 karung gula merah. Kalau mau rasa kecap lebih manis, maka jumlah gula merahnya harus lebih banyak. Kemudian masak sampai mendidih, lalu angkat dan dinginkan dalam tong kayu selama 7 hari agar hasil kecap semakin matang. Kemudian kecap siap dikemas. Nah, setelah menyimak video yang saya tayangkan tadi, saya akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu mikroorganisme dalam kecap. Mikroorganisme pada kecap adalah yang pertama, Rhizopus oligosporus, yang kedua, Aspergillus oryzae, yang ketiga, Aspergillus wendti, yang keempat, bakteri asam laktat, dan yang kelima, Saccharomyces rouxi. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu Rhizopus oligosporus. Termasuk dalam Zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kedelai. Karena Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap tubuh. Fungi ini juga dapat memfermentasi substrat lain, memproduksi substrat lain, memproduksi enzim, dan mengolah limbah. Salah satu enzim yang diproduksi tersebut adalah dari gugan protease. Kemudian yang kedua adalah Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae yang digunakan dalam pembuatan kecap sangatlah berperan pada perombakan protein kedelai hingga meningkatkan protein terlarut pada kecap yang dihasilkan. Perombakan karbohidrat yang dilakukan oleh enzim amilase dari Aspergillus juga penting bagi pertumbuhan bakteri
dan kamir ketika kedelai mengalami fermentasi dalam larutan garam. Kemudian yang ketiga, Aspergillus wenti. Jamur Aspergillus wenti dalam pembuatan kecap membantu proses pengubahan protein kompleks menjadi asam amino. Bahan dasar pembuatan kecap adalah kedelai. Kedelai mengandung jenis protein kompleks. Adanya proses fermentasi, maka protein diubah menjadi asam amino. Kemudian yang keempat adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Dalam pengolahan makanan, bal dapat melindungi dari pencemaran bakteri patogen, meningkatkan nutrisi, dan berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Bakteri ini berperan dalam pembentukan aroma dan flavor spesifik pada kecap. Yang kelima atau yang terakhir adalah Saccharomyces rouxi. Merupakan genus kamir atau ragi atau yeast yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Ragi ini akan mengubah glukosa dan maltose menjadi etanol dan gliserol yang merupakan komponen penyedap aroma dan flavor pada kecap. Perubahan ini terjadi setelah 6 perendaman. Kemudian yang keempat adalah manfaat kecap. Manfaat kecap yang pertama adalah membantu menurunkan kolesterol. Yang kedua, ampuh dalam melancarkan pencernaan. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, mencegah penuaan dini. Yang kelima, membantu mengurangi risiko kerusakan pada ginjal. Yang keenam, mencegah risiko jantung koroner. Yang ketujuh, membantu menyembuhkan darah rendah. Dan yang kedelapan, membantu memperbaiki fungsi paru-paru. Pesan moral yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah kita sepatutnya mensyukuri kenikmatan yang Allah beri pada kita. Allah adalah Maha Besar. Bukti dari itu adalah hal yang saya bahas tadi tentang pembuatan kecap yang begitu rumitnya. Dari tahap fermentasi sampai tahap pengemasan. Sungguh Allah telah membuat dunia ini berguna bagi manusia. Seperti yang dibilang ulama Syed Qutb bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk dikelola manusia demi kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan sumber daya alam yang telah disiapkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.